Halo semuanya, kita akan bercerita tentang pengalaman horor, tapi kita akan berceritanya secara tongkrongan ya, biar kalian juga bisa ikut meresapi cerita ini. Tentunya kisah ini kisah nyata, dan ini juga akan dibawakan sama saudara saya sendiri. Jadi ya, kita akan perkenalkan saja. Halo Gilang. Yo, halo Mang. Gimana Mang? Alhamdulillah. Gimana? Katanya ada cerita. Oh, banyak lah cerita Mang. Apa tuh? Cerita apa tuh? Ini mau cerita pribadi dulu atau yang cerita orang lain nih? Cerita yang menurut kamu bikin merinding. Wah, ada. Oke. Ini Coba pengalaman ceritakan. pribadi nih. Boleh. Jadi flashback dulu ya. Di tahun 2021, antara 2021 dan 2022 lah. Iya. Jadi ibu saya tuh sakit. Sakitnya tuh udah sekitar 3-5 tahunan lah. Sakitnya itu bukan sakit medis. Soalnya ketika diperiksa ke dokter, Ya. itu beberapa dokter bilang ya gak ada penyakitnya. Padahal kalau dilihat-lihat secara kasat mata kayak penyakit stroke. Iya. Nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong gitu. Ini udah periksa ke beberapa dokter ya? Iya, udah periksa ke beberapa dokter. Dan hasilnya sama? Iya, hasilnya sama. Paling kalau misalkan ada penyakit ya penyakit yang Ringan. iya, penyakit ringan. Nah, singkat cerita, karena ya udah nyerah lah, medis gak bisa ngebantu, malah habis biaya berapa juta gitu ya buat ngobatin. Ada saran dari saudara, ya udah katanya di ruqyah aja, siapa tahu mungkin gitu kan ada yang macem-macem lah gitu ya, yang ada jahil gitu ya? yang jahil. Nah, awalnya sih saya gak mau gitu, ngapain kan, saya skeptis sama hal-hal yang kayak gitu. Cuman ya dilihat dari medis ternyata emang gak ada penyakitnya. Ya udahlah, apa salahnya gitu kan, nyoba usaha gitu. ya nyoba. Akhirnya dibawalah ibu saya untuk ruqyah. Jalan 3 minggu ruqyah. Ibu saya di sana 3 minggu netep di tempat ruqyah. Kalau saya pulang pergi ke rumah. Nah pas setelah 3 minggu ruqyah, saya ditanya sama ustadz yang ruqyahnya, Mas, ini semenjak mamahnya di ruqyah di sini, Ya. Kondisi rumah jadi ini gak, jadi kayak angker gak katanya. Iya. Jadi sering banyak kejadian atau apalah gitu. Atau hawanya jadi gak enak gitu ya? Hawanya jadi gak enak atau gimana? Kata saya sih enggak pak, saya biasa aja gitu, gak ngerasain apa-apa. Tiba-tiba pas saya ngomong gitu, bibi saya nyeletuk, adiknya mamah nyeletuk. Ya. Di rumah saya Ustad, semenjak katanya kakak saya di sini, di rumahnya jadi angker gitu, jadi wah hawanya gak enak lah, suasananya jadi gak enak, jadi sering ada gangguan, tiba-tiba ada suara anak kecil lari lah gimana gitu. Oh berarti katanya si yang nguasain tubuh dari ibu saya tuh larinya ke rumah bibi gitu ya. Nah saya ngedenger gitu malah jadi kesel gitu, nafsu. Loh kenapa malah ke rumah orang lain gitu ya? Meskipun itu bibi saya gitu kan, tinggalnya tuh di rumah gitu, di rumah saya gitu. Kenapa bisa nyasar? Ya udah kalau misalkan mau nakut-nakutin atau mau apa ya udah di rumah aja gitu. Jangan ngelibatin orang lain lah. Gitu. Ya udah pas saya di sana, saya tuh ngucap dalam hati sambil kesel. Ya lu kalau misalkan emang ada masalah sama keluarga gua, ya udah lu ikut sama gua ke rumah gua, terus nampakin gitu wujud lu tuh kayak gimana, mau lu apa gitu. Sambil kesel lah ngedumel gitu. Nah singkat cerita, saya pulang, ibu saya masih di tempat ruqyah. Saya pulang, nyampe rumah tuh sore. Biasa saya beres-beres,
Terus sekitar jam 7 tuh saya udah tidur. Soalnya ya capek, soalnya jarak dari rumah ke tempat ruqyah tuh jauh. Ya. Jam 7 tuh saya udah tidur. Itu posisi rumah kosong. Cuma saya sendiri, soalnya bapak, adik semuanya masih pada di tempat ruqyah. Iya. Saya tidurlah jam 7. Tiba-tiba saya belum ngelihat jam. Saya kebangun karena suara jendela kayak yang digedor-gedor. Saya pertama ngiranya apa ini gempa ya. Cuman pas saya rasain lagi, tapi kok gak goyang gitu. Cuma jendela doang. Iya, jendela doang. Yang goyang. Iya. Jendela doang tuh yang goyang. Saya penasaran, saya buka jendela. Tiba-tiba si kacanya itu berhenti gitu, gak goyang-goyang, gak gedor-gedor gitu. Langsung berhenti serentak gitu. Iya, pas dibuka gitu. Langsung berhenti. Wah, ada apa nih? Saya jadi keinget yang dumel tadi. Oh mungkin lari ke sini nih, gitu. Saya ngelihat jam, udah 1:30 nih. Ya udahlah, saya nyebut lagi kan, saya ngedumel lagi. Lu kalau mau ganggu gua, jangan pas posisi gua lagi tidur. Mending nih pas gua lagi bangun. Lu nampakin diri, terus lu ngomong maunya apa. Gua ngeberaniin diri gitu kan. Padahal ya saya juga takut. Gitu. Cuman karena saking keselnya itu ngeberaniin diri lah, ngedumel-dumel gitu. Ya udah, lu kalau mau wujudin diri, mau ganggu, langsung sekarang. Cuman gak ada tuh. Setelah saya ngedumel kayak gitu, gak ada. Udahlah, saya tidur lagi kan. Tiba-tiba pas lagi mau tidur enak-enaknya tuh, tiba-tiba kaki tuh kayak ada yang ngelus-ngelus. Saya masih positive thinking. Itu kerasanya hawanya dingin atau panas pas ngelus? Kayak gimana ya? Kayak ngelus orang biasa sih. Iya. Nggak ada hawa dingin atau gimana gitu. Ngelus-ngelus kaki. Saya positive thinking. Oh, tikus kali, soalnya di rumah saya banyak tikus. Nah, tikus kali. Udah saya iniin aja pakai kaki gitu kan, si yang ngelus-ngelusnya. Nah, udah diinin pakai kaki, nggak ada tuh. Tiba-tiba tangan tuh kayak yang dilus-lus. Nah, ini apa sih gitu kan? Cuman lagi enak tidur gitu, nggak mau bangun, nggak mau buka mata. Udahlah, pakai tangan lagi digituin, ditepis. Iya. Udah tuh nggak ada. Nah, ini yang terakhir yang paling horor. Wah, apa tuh? Tiba-tiba leher saya kayak nyekik. Iya, kayak ada yang mau nyekik gitu. Kayak yang diusap tadi gitu. Cuman kerasa gitu di leher. Keras gitu. Saya ngebuka mata, kelihatan gitu bentuknya tuh kuning, tangan. Tangan besar. Ya, seukuran normal manusia lah. Cuman kuning tangannya. Iya, tangannya kuning. Itu pas saya lempar tangannya itu berasa banget gitu. Kayak ngegenggam tangan lah gimana gitu. Tapi itu bentuknya tangan doang atau sama ada fisiknya gitu? Pas waktu itu saya lihat cuma tangan doang. Tangan doang. Iya. Saya langsung lempar. Saya langsung lari ke ruangan tengah. Saya ngedumel lagi tuh. Lu kalau bener-bener mau ganggu, jangan posisi gue lagi tidur gitu. Ya ngapain juga gitu kan, gue lagi tidur gak ini. Sok lu kalau misalkan mau ganggu, nih gue nih udah bangun nih. Sok lu datang, gitu. Iya, lu tapakin muka lu kayak gimana, lu maunya apa di rumah gue gitu. Terus kalau emang bener lu yang ngediemin tubuh ibu gue, maksudnya apa gitu, siapa yang ngirim lu, siapa yang inilah, banyak pertanyaan gitu waktu itu. Cuman udah digituin tetep aja gitu, gak mau muncul. Padahal ya kalau muncul juga takut juga gitu. Cuman ya kesel aja gitu. Udahlah, jarak 10 menit gak ada apa-apa. Saya tidur lagi. Cuman pas saya tidur saya ngucap gitu. Kalau emang lu mau tinggal di rumah ini, ya udah lu tinggal aja. Tapi jangan bawa bencana lah buat keluarga gua. Iya. Jangan
bawa masalah atau apa, kalau lu mau tinggal di sini ya monggo. Iya monggo gitu, jangan macem-macem lah. Kalau bagus-bagus yang ngasih rezeki gitu kan. Nah udah tuh setelah digituin, emang tuh berapa hari rumah tuh adem ayem gitu, nggak ada gangguan lagi, nggak ada gangguan ke saya atau ke saudara. Nggak ada gangguan tuh. Cuman ya tetap itu penyakit penyakit ibu saya masih ini ya itu nggak tahu emang setan yang di situ atau beda lagi gitu. Iya, atau beda lagi gitu. Soalnya ya ibu saya tetap ini gitu, tetap masih sakit gitu. Terus ya yang anehnya dari penyakit ibu saya tuh sebelum diruqyah, sebelumnya gitu, ibu saya tuh pernah di terapi 2 minggu di terapi. Di tempat terapi, wah udah bisa jalan, udah bisa apa gitu, udah bisa ngomong, udah bisa jelas. Itu di tempat terapinya itu? Iya, di tempat terapinya. Makanya pas begitu kata si tukang terapinya, ini udah bisa dibawa pulang nih. Iya, udah dibawa pulang. Jarak berapa hari? Cuma 2 atau 3 hari lah di rumah. Gak bisa jalan lagi gitu. Gak bisa jalan, gak bisa ngomong. Ini sama kayak gitu. awal lagi gitu. Awal pas mau dibawa terapi gitu. Padahal pas di terapi itu cuma berapa hari terapi, 2 sampai 5 hari tuh udah kelihatan ada perubahan. Nah dari 5 hari ke 2 minggu itu ya udah normal aja gitu. Udah kan si tempat terapinya itu deket sama pantai ya. Oh udah bisa jalan-jalan di pantai, udah bisa apa gitu. Cuman ya gitu pas dibawa ke rumah 2-3 hari jatuh lagi gitu, gak bisa bangun lah atau gimana. Makanya aneh gitu. Awalnya saya kan skeptis gitu sama yang kayak gituan. Emang bener masa sih gitu? Ada yang kayak gitu? Iya. Kayak yang ya sebutannya santet lah atau apa gitu. Emang ada gitu. Teluh atau apa ya? Teluh atau apa. Cuman ya kebuktinya ada gitu. Cuman ya walau alam lah itu emang ibu saya emang diguna-guna atau emang penyakit medis ya, saya gak tahu lah. Tapi ya yang bikin aneh itu udah dibawa ke beberapa dokter tapi dokternya tapi ini sembuh kok, tapi kondisinya kayak gini gitu ya. Gitu. Itu yang bikin aneh itu ya. Gitu. Aneh banget sih. Ya tapi sampai cuman ya pas ininya sih pas meninggalnya emang pas diperiksa tuh, jadi karena kan ibu saya tuh kayak stroke gitu ya, si penyakitnya tuh. Jadi karena udah lama, udah berapa tahun gitu kan posisinya kayak stroke, jadi si organ dalamnya tuh udah gak bisa memproduksi apa-apa gitu. Nah akhirnya jadi komplikasi semua. Tiba-tiba kan pas meninggalnya tuh gulanya naik, kolesterol naik gitu. Jadi komplikasi ya? Iya, akhirnya komplikasi pas meninggalnya. Turut berduka bro. Iya. Gila sih, ini serem banget sih. Kalau gitu yang nantang-nantang aja. Iya. Gimana itu kalau misalnya nampakin anjir? Ya, kalau nampakin mah paling lari gitu. Jadi by the way, thank you ya untuk cerita ini. Siap. Asli serem ya. Buat para pendengar, kalian jangan lupa ya kalau ingin berkomentar langsung saja berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini biar tambah rame, tambah berkembang. Jadi nantikan lagi cerita-cerita selanjutnya di video selanjutnya. Thank you yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.